Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Maulidia dari LPM Justisia UIN Wali Songo Semarang. Baik, saya akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Pluralisme ala Al-Quran menjawab ihwal relasi umat beragama di Indonesia. Saya mengawali tulisan saya ini dengan satu kasus yang terjadi di Kabupaten Mojokerto terkait pelarangan ibadah umat Kristiani. Siaran pers setara institut menunjukkan ada 200 kasus peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun 2020 sejak tahun politik 2019. Artinya apa? Terjadi sesuatu yang tidak semestinya terkait relasi umat beragama kita di Indonesia. Nah, tanpa menafikan banyak faktor yang melatar belakangi peristiwa diskriminatif tersebut, peristiwa intoleransi tersebut, tetapi menguatnya arus konservatisme beragama di masyarakat kita akhir-akhir ini turut pula bertanggung jawab atas berbagai peristiwa yang terjadi tersebut. Kenapa saya bilang bertanggung jawab? Karena pola pikir yang konservatif itu akan melahirkan laku sosial yang eksklusif, menelurkan kegagapan dalam melihat dan bagaimana seharusnya bersikap terhadap lian. Saya meminjam istilahnya Buya Hussein Muhammad ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan terkait relasi kita dengan umat beragama di Indonesia ini? Saya memakai umat beragama bukan non-muslim adalah sebagai satu ikhtiar saya untuk merawat nilai-nilai pluralisme itu sendiri. Dengan menggunakan diksi umat beragama, artinya kita menempatkan saudara kita itu sama. Tetapi ketika kita memakai diksi non-muslim, seolah-olah hanya muslim yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengubah mindset. Dalam tulisan saya ini, saya berharap bisa menjadi satu media alternatif dalam mewujudkan relasi yang lebih sehat antar umat beragama di Indonesia. Baik, masuk ke pluralisme ala Al-Quran. Apa sih pluralisme ala Al-Quran? Saya menukil 4 surat yang ada dalam Al-Quran mengenai isyarat pengakuan Islam terhadap keberagaman dan pluralisme itu sendiri. Yang pertama ada surat Al-Maidah ayat 48, lalu ada surat Al-Baqarah ayat 148, lalu ada surat Yunus ayat 99 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang pertama terkait surat Al-Maidah, di sini dalam ayat ini menurut Buya Hussein dengan jelas mengungkapkan bahwa Allah membenarkan semua kitab suci yang dibawa oleh semua utusan sebelum Nabi Muhammad. Artinya apa? Dengan landasan ayat ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati apalagi bertindak diskriminatif terhadap umat beragama lain yang ada di Indonesia. Masih dalam ayat yang sama, tetapi menurut engineer sama sih substansinya. Menurut engineer ayat ini sebagai argumen utama bahwa Islam mengakui pluralisme. Lalu kita beralih ke surat Al-Baqarah ayat 148. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa keberagaman dan perbedaan adalah sunatullah. Lalu surat Yunus ayat 99 dalam ayat itu menjelaskan bahwa Allah tidak menghendaki semua manusia itu beragama Islam. Lalu ada surat Al-Hujurat ayat 13 yang menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang diakui oleh Al-Quran. Bukan hanya itu, tetapi ayat ini juga berbicara mengenai penerimaan Islam akan kerjasama antar umat. Nah, lantas bagaimana setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran, bahwa Islam mengakui keberagaman, mengakui perbedaan dan pluralisme tadi,
kita juga harus ingat bahwa yang menjadi misi Islam adalah kerahmatan bagi semesta alam. Nah, dalam tulisan saya itu ada satu tafsir dari Imam Al-Alusi yang saya kutip, bahwa konsekuensi dari penafsiran beliau atas surat Al-Anbiya ayat 107 adalah bahwa keramatan Islam itu menembus ruang dan waktu bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, ini penting untuk kita ingat akan dua hal tadi, kesadaran perihal keberagaman dan misi Islam. Nah, kesadaran tersebut kalau kita tarik dalam konteks Indonesia telah diterapkan, telah diimplementasikan oleh organisasi masyarakat terbesar, yakni Nahdlatul Ulama, yang enggan untuk menyebut kata kafir pada lian. Ini patut kita garis bawahi ya sebagai pelajaran kita bersama, sebab bagaimanapun walaupun kita berbeda terkait agama dan keyakinan, tetapi kita terikat dalam satu bingkai kebangsaan, dalam satu tali muwatonah. Bahkan walau bukan saudara sebangsa, tetapi kita adalah saudara dalam kemanusiaan, basyariyah. Itu juga yang menjadi alasan bagi Gus Dur untuk melewati sekat-sekat primordial atas nama agama. Menurut Gus Dur, perbedaan keyakinan agama dan keyakinan bukan menjadi satu alasan untuk menjalin kerjasama, apalagi jika kerjasamanya terkait hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Mengapa penting untuk kita ingat dua hal tadi? Supaya spirit Islam yang rahmatan lil alamin tadi itu tidak kabur. Nah, disinilah terjadi pertautan ragam pendapat para ulama yang saya sampaikan tadi. Di tulisan juga saya paparkan bahwa aspek kemaslahatan umat dan rasa kemanusiaanlah yang harus menjadi titik tolak kita. Disinilah konsep pluralisme ala Al-Quran mampu menjawab ihwal relasi umat beragama di Indonesia. Konsep yang saya tawarkan ini merupakan saripati dari berbagai ayat dan tafsir para ulama yang mampu menembus sekat-sekat yang dibangun atas nama agama dan aspek primordial lainnya. Nah, berupaya merawat perdamaian dan mencapai kemaslahatan adalah sebuah kewajiban bagi kita. Maka dialog antar umat beragama di Indonesia sebagai mediumnya menjadi suatu keharusan. Membuat kerja-kerja strategis seperti isu penegakan HAM, lingkungan hidup merupakan suatu keniscayaan bagi kita. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi kita sebagai umat Islam dan kebetulan menjadi mayoritas di Indonesia ini untuk melakukan tindakan diskriminatif tersebut. Jika ditarik, maka relasi kita dengan umat beragama lain di Indonesia ketika mindset kita sudah sadar gitu ya akan pentingnya menyadari misi Islam yang rahmatan lil alamin tadi, dan menyadari bahwa perbedaan dan keberagaman merupakan sesuatu yang diakui oleh Al-Quran, relasi kita dengan umat beragama lain menjadi tidak gagap, menjadi tidak kaku, menjadi tidak eksklusif, tetapi sama-sama merajut tali perdamaian dalam konteks keindonesiaan. Saya mengakhiri presentasi saya ini dengan mengutip satu perkataan para bijak bestari yang saya ambil dari bukunya Buya Husain Muhammad, Al-Adyanu wa ikhtalafat fi sya'air fal ghurdu minha jami'u hal wusul ilallah. Agama-agama itu walaupun berbeda dalam ritus agamanya, tetapi tujuan akhirnya sama, yakni Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih
atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan yang saya lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.